sektor industri sama consumer discretionary kayak barang-barang yang nggak terlalu penting ya, itu juga paling banyak tumbang. Masing-masing 70 dan 61 perusahaan. Jauh di atas sektor lain. Efek domino dari kebangkrutan ini bisa nyampe kemana-mana. Kita kemungkinan bakal lihat lonjakan pengangguran. Bulan Juli kemarin, 11% bisnis kecil bilang penjualan lagi sepi banget. Paling parah sejak 2020. Ini nih yang biasanya jadi indikator kuat buat naiknya angka pengangguran. Bisnis kecil kan nyerap banyak banget tenaga kerja ya, sekitar 62 jutaan orang di Amerika, atau hampir setengah dari total pekerja. Dan yang kasihan nih, angka-angka pengangguran buat anak-anak muda yang baru lulus, umur 20-24 tahun, udah nyentuh 8,1% dalam 3 bulan terakhir. Tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Bahkan setara sama level krisis 2008. Perusahaan-perusahaan kayaknya lagi pada hemat-hemat. Salah satunya dengan ngandelin AI buat ngegantiin posisi entry level. Jadi makin susah deh kayaknya nyari kerja buat fresh graduate. Di sisi lain, inflasi malah kayak lagi pemanasan lagi nih. Indeks harga produsen atau PPI itu baru aja naik 0,9% dari bulan ke bulan. Kenaikan bulanan terbesar sejak 2022. Inflasi inti atau CPI juga udah balik lagi di atas 3,0%. Ini makin bikin pusing The Fed buat nurunin suku bunga ya. Meskipun Trump udah nyuruh-nyuruh ya. Dilema kan, ekonomi lagi nggak beres tapi inflasi masih tinggi. Mau nurunin suku bunga takut inflasi makin liar. Nggak diturunin perusahaan makin banyak yang tepar. Jadi kesimpulannya apa? Kebangkrutan massal di Amerika ini bukan cuma sekedar berita ekonomi biasa ya. Ini bisa jadi sinyal bahaya buat ekonomi global ke depannya. Kalau perusahaan-perusahaan gede aja pada tumbang, efeknya pasti bakal kerasa kemana-mana. Termasuk ke pasar kripto yang kita cintai ini. Volatility bisa makin tinggi, sentimen pasar bisa makin nggak karuan. Makanya penting buat kita sebagai investor kripto buat tetap aware ya sama kondisi ekonomi makro global. Jangan cuma fokus sama pump and dump koin-koin aja. Perhatiin juga berita-berita kayak gini, karena ujung-ujungnya pasti bakal ngaruh ke aset digital kita juga. Gimana menurut kalian? Pada kaget nggak dengar berita ini? Coba share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar pada melek semua. Oke, gitu aja dari gue ya. Ciao.